Baik, matur nuwun, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat, shaimin wa shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar. Dan nikmat yang terbesar terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala manittaba'al huda. Wassalamu ala manittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan ingat, setiap salat kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Ya, karena sebenarnya seorang muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Kok gak segera aminnya, kok apa mikir sih itu? Sekali lagi, kenapa ya? Karena muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin.
yang sama-sama kita hormati, Bu Dokter, dan semua yang tidak saya sebut tapi insya Allah tidak mengurangi takzim saya. Sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Alhamdulillah. Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur? Makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putri, anak cucu panjenengan semua makin baik, solih solihah. Sebenarnya Pak Parno, saya nggak membatasi membakar penyakit hati itu di bulan Ramadan, tapi menggunakan momentum. Sebelum Ramadan juga sudah dibakar. Jadi jangan ngerubah-ngerubah ya. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam ya. Jadi penyakit-penyakit hati yang hendaknya kita bakar, tapi ingat sebelumnya tadi Rasulullah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadat. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada sekerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya baik. Kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Wa yal qalbu, dia itu adalah hati. Masih ingat dalam surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat yang ke-88 89, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan bukanlah harta kekayaan yang melimpah ruah, kecuali hartanya diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibangga-banggakan, enggak. Tetapi siapa saja, kecuali anaknya baik solih-solih. Tapi terlepas itu wajib kita datang menghadap Allah biqalbin salim. Qalbin salim, qalbun salim. Ini artinya hati yang sehat, bersih dan selamat. Sehat, bersih dan selamat dari kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Dan yang ada adalah memiliki kecintaan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum materi ini saya sambung kembali dari pertemuan yang pertama, kita masih ingat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintai orang yang tekun, teliti, disiplin, jujur, adil, amanah, dan tidak istijal. Tahu artinya tidak istijal? Tidak istijal apa? Apa artinya tidak istijal? Kelihatan bukan orang Arab ini. Tidak istijal artinya tidak gerusa-gerusu, tidak asal-asalan. Dia kalau punya kerjaan tuh kerjaannya masya Allah apik, rapi dan menyenangkan. Jadi membuat orang terpesona, nggak asal-asalan. Dan itu bisa, semua kebaikan itu bisa kita lakukan dengan prinsip kuncinya bisa karena biasa dan membiasakan diri. Tentunya dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita mulai kajian inti, saya ingin ajak jamaah sekalian untuk menghafalkan hadis pendek. Ya, karena nanti saya takut ditanya oleh malaikat, "Akhlis, kamu sudah pernah ajarkan belum kepada jamaah kamu?" Kalau jamaah belum diajarkan, nanti misalnya ya akhirnya datang juga. Kalau belum diajarkan nanti ustadznya nggak ngajarin, nah berarti yang salah ustadznya. Saya yakin ikhwan dan akhwat, shaimin wa shaimat, Anda ditanya pasti Anda mencintai Rasul. Iya, cinta Rasul. Apa buktinya cinta kepada Rasul? Oh, kami hanya mau menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasul. Kami banyak bersolawat kepada Rasul. Kami menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Sampailah pada pertanyaan, berapa hadis yang Anda hafal dari hadisnya Rasul? Halo, assalamualaikum. Nah macam mana kita ni cakap cinta pada Allah, cinta kepada Rasul, tapi tak ada tuh hadis yang dihafal. Nah macam mana kita cakap cinta? Betul. Yuk kita hafalkan satu hadis saja ya. Dan ini nanti mohon maaf yang nggak hafal pulangnya terakhir. Dan yang hafal dengan lancar
maka boleh pulang duluan. Nah, itu kayaknya saya itu nanti. Astagfirullah. Yuk, kita hafalkan, kita biasakan ya. Meskinya setiap pertemuan itu ya 1, 2, 3 hadis. Ya adalah kali ini 1 hadis pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Siap ya? Saya Arabnya, panjenengan Indonesianya dan sebaliknya. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Saya Indonesianya, panjenengan Arabnya. Saya Arabnya, panjenengan Indonesianya. Kullu ma'rufin shadaqah. Saya Arabnya, panjenengan Indonesianya dan sebaliknya. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya sedekah. Hadis ini cukup ringkas, pendek, tetapi mengajarkan kita banyak-banyak berbuat kebaikan. Ini amalan yang paling gampang di bulan Ramadan ini apa? Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, dan mendoakan orang lain. Ingat loh, amalan yang paling gampang ini sambil nyetir, sambil di kendaraan, sambil nyantai bisa itu. Coba aku nak tanya ikhwan dan akhwat, antum dalam 1 hari 1 malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya itu. Astagfirullahaladzim. Gimana hatinya mau tenang dan tentram kalau jarang zikir? Astagfirullahaladzim. Ya udah, mudah-mudahan setelah hari ini ya, jadi perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, sholawat Nabi, dan mendoakan orang lain. Ikhwan akhwat, bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Bisa sholawat Nabi? Ini kan masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Terus kapan jawabnya? Takbir? Tahlil? Tasbih? Istighfar? Istirja? Apa kuwi lho? Istirja apa? Ya Allah, Masya Allah, Astagfirullahaladzim, innalillahi. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun kalau ada yang meninggal. Astagfirullah. Nak macam mana ni kita ni? Baik ya. Jadi setiap kebaikan nilainya sedekah. Nah, kalau wanita solihah itu ungkapannya sangat syahdu dan menyentuh. Kata Nabi, wanita yang solihah itu apabila di dunia mataun wa khairu mataiha al-mar'atu solihah. Dunia itu bagaikan perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang solihah. Wanita yang solihah itu dipandang menyenangkan, dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Binis pun ngendika akan ajening diri gumantung ing lati, ajening ringgo gumantung ing busono. Dok. Ngerti nggak Pak? Harga diri seorang wanita itu baik dan tidaknya lihat dari tutur kata bicaranya. Makanya kalau ada seorang laki-laki kok punya istri, udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Nah, kalau untuk laki-laki itu, laki-laki yang baik itu kan laki-laki yang soleh, yang
bertanggung jawab, ya, yang dia memiliki keimanan yang baik. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Dia bimbing istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dia gauli istrinya dengan cara yang ma'ruf. Itu ayat hanya untuk laki-laki. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Jadi tadi menyinggung tentang wanita yang soleh. Jadi gimana ungkapan tentang wanita yang soleh? Ungkapan tentang wanita yang soleh bagaimana? Sangat sahdu dan menyentuh. Ini Pak Parno ini pura-pura nggak tahu aja. Ya, ungkapan tentang istri soleh sangat sahdu dan menyentuh. Gimana Pak? Bu? Setiap keindahan dunia hanya istri. Jadi yang ngerti asli ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita ingat kemarin sudah 5 atau 6? 5. Kita ulang dulu, jangan sampai saya sambung yang kemarin lupa. Kalau disambung yang kemarin lupa itu namanya cuman ganti. Kalau nambah ya berurutan kan? Jadi penyakit-penyakit hati yang hendaknya kita bakar lebih-lebih di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah al-kusulu fil ibadah, malas dalam menjalankan ibadah. Biar gak malas gimana caranya? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Ya kan? Jadi biar semangat biar gak malas. Satu. Yang kedua riya dan sum'ah. Riya itu pamer amal, sum'ah itu menceritakan amalan-amalan kebaikannya dan atau mengungkit-ungkit amalan-amalan baiknya. Boleh jadi amalan itu 5-10 tahun yang lalu, nyesel aku, itu keponakan lagi susah lagi sulit tak bantu tolong. Sekarang udah jadi orang berhasil, boro-boro datang ke rumah, terima kasih aja enggak. Nyesel aku, hapus kebaikanmu. Orang yang bodoh termasuk adalah orang yang menyesali kebaikan yang pernah dia lakukan. Bodoh banget itu. Kalau riya itu kan pamer amal. Contohnya riya itu gini. Ya, contohnya riya begitu masuk kata, aduh ya Allah tuh, pegel semua. Tadi malam tahajud sih gitu. Ya itu contohnya riya. Yang ketiga apa kemarin? Hasad, iri, dengki, dendam. Orang yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam ini orang yang buang energi. Hasad, iri, dengki, dendam itu ngerusak hati, buang energi, mendatangkan penyakit, mempercepat mati. Gak ada manfaatnya. Ada teman sahabatnya berhasil dapat rezeki, ya Allah kepanasan dia. Makanya orang yang hatinya berpenyakit, contohnya orang yang hatinya berpenyakit itu contohnya apa? Tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Nauzubillah min dzalik. Seperti ungkapan dia, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Ada teman sahabat yang sukses dapat rezeki, dia kepanasan, akhirnya dia jadikan itu sebagai gosipan. Nauzubillah. Kemudian yang ketiga, yang keempat apa? Ghibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok, cepet banget. Ingat saja kalau kita ghibah, ngerumpi, ngegosip berarti kita menukar pahala dengan dosa. Dosa orang itu berpindah kepada kita, pahala kita berpindah kepada dia. Tergolong orang yang muflis, bangkrut, rugi adalah orang yang di dunia ini punya sering suka ghibah, ngerumpi, ngegosip. Dan gosip yang paling asik tuh gosipnya suami istri. Asik banget tuh. Suami baru datang, "Pak, ya Allah Pak, tetangga kita tuh ternyata Pak, ya Allah." Emang kenapa Mah? Kamu kalau tahu, jembelin banget sih. Gimana ceritanya? Walah, mulai panjang gitu. Kemudian yang kelima, dusta. Biasanya suka berdusta suami atau istri?
Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu, tenang saja, coba dipikirkan dengan dengan tenang. Ya, jangan emosi jawabnya ya. Ini Ramadan loh ini ya. Biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Sana bilang suami, sini bilang istri. Gak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu bilang yang suka berdusta itu suami Ustadz, saya terus balik bertanya, dulu nemunya di mana? Di pengkolan. Tapi tadi bapak-bapak bilang juga istri. Nah, kalau suami yang bilang istri yang suka berdusta, berarti ini suami belum bisa ngedidik istrinya. Seneng karuan. Astagfirullah. Alhamdulillah di sini hamba-hamba Allah yang solih dan solih. Amin. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan, gak pernah marah-marah, gak pernah berdusta, gak pernah nyakitin anak mertua. Alhamdulillah. Kemudian yang keenam, belum. Ya sabar, ini baru mau tak terangkan. Yang keenam penyakit hati yang hendaknya kita bakar adalah yaitu al-bukhlu. Al-bukhlu artinya kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili kariang. Sampili kariang jika kariang assalamualaikum. Saya enggak uraikan panjang-panjang, singkat saja. Celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang yang pakaiannya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan. Sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Coba tolong dibuka surat At-Taubah. Coba Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat yang ke-34, 35, tapi langsung di poin intinya ayat yang ke-35-nya. Wa yauma. Ini ngeri nih ayat ini. Ini ancaman Allah kepada orang yang punya sifat kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sampili kariang tadi. Silakan siapa nak membaca? Ya, boleh artinya? Ya, ayat 35. Ya, silakan. Ini bahasa Indonesianya kan? Iya, wah, masya Allah. Mungkin dari akhwat sudah dapat, monggo dibacakan. Ya, silakan Bu. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung dan tubuh mereka, seraya dikatakan, inilah apa? Harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri, yang tidak diinfakkan. Maka rasakanlah akibatnya dari apa yang selama ini kamu simpan. Boleh sekali lagi, agak kencengan dikit. Ya, maghribnya masih lama kok. Pada hari ketika emas dan perak itu dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrikakan pada dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan, inilah apa harta yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri atau tidak diinfakkan. Maka rasakanlah akibat dari apa yang selama ini kamu simpan. Rasakanlah. Hanya celakalah, celakalah, celakalah. Siapa? Orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Itu kiasan, artinya orang yang untuk urusan dunia, hura-hura, maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Ikhwan dan akhwat, ingat ya, harta itu terbagi menjadi 3. Milik Allah, milik kita, milik syaitan. Harta dikatakan milik Allah kalau kita infakkan, sedekahkan, zakatkan. Zakat pun, zakat, infak, sedekah pun catatannya cuma 1. Jadi mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas ya. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Ingat, kalau kita mati yang menyertai 3, harta, keluarga dan amal ibadah. Harta dan keluarga akan kembali. Akhirnya hanya amal ibadah sendiri. Maka rugi sekali kalau kita tidak termasuk orang yang
Lebih-lebih Ramadan ini tidak perbanyak kebaikan ibadah dan amal soleh. Kapan lagi? Ya, saya menghimbau diri saya dan kita semua, ayo jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Karena kalau saya bilang Ramadan yang terakhir, sampean kayaknya belum siap juga. Tapi jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Nanti ketemu Ramadan lagi, Ramadan yang terbaik lagi, begitu. Jadi penyakit hati yang namanya kikir ini harus kita bakar betul. Selamanya seseorang akan bisa jadi baik, gak akan bisa memiliki iman yang benar, gak akan memiliki hati yang baik dan bersih kalau dia tidak lepas dari sifat kikirin tadi. Rasulullah SAW memiliki kedermawanan yang luar biasa sangat sekali. Lebih-lebih di bulan Ramadan, kedermawanan Rasulullah itu lebih kilat, lebih cepat daripada angin. Dan ingatlah ya, kedermawanan itu pembiasaannya memang butuh proses. Nggak bisa orang tuh sekonyong-konyong langsung dermawan. Tapi butuh pembelajaran. Lebih baik anak-anak kita itu kita ajarkan ya praktek langsung. Daripada jangan jadi anak yang pelit ya. Wah, berbusa-busa kita ngomong belum tentu dia paham. Baik, number 7. Ya, number 7, penyakit hati yang hendaknya kita bakar. Yang ketujuh adalah al-kibru. Apa artinya al-kibru? Apa artinya al-kibru? Al-kibr apa artinya? Apa Bu? Al-kibru artinya somse, sombong. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru bataral haqq wa ghamtun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya Imam Ghazali ngajarin kita bagus banget. Tanamkan pada kalbumu, tanamkan pada hatimu, jika bertemu dengan saudaramu muslim mukmin, sungguh hamba Allah yang satu ini lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Insya Allah dengan seperti itu kita akan jauh dari kesombongan. Dan untuk menghilangkan kesombongan itu banyak-banyak mengingat kematian. Kan jelas ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Ini sopan banget nih, gurunya enggak. Kalau yang lain, kok guru enggak? Malah gitu. Sama mati. Bapak Ibu yakin akan mati? Tahu datangnya kematian? Sudah siap apa belum? Saya ulangi, yang sudah siap apa belum? Yang betul belum atau insya Allah? Sudah siap apa belum? Ya enggak apa-apa. Sudah siap apa belum? Kalau saya terus terang betul-betul belum siap, maka antum yang sudah siap silakan duluan, silakan. Enggak apa-apa. Saya yang terakhir aja lah gitu. Rumor bisa begitu, tapi kalau kematian itu enggak bisa begitu. Jadi ketika ada kesombongan dalam diri kita, hancurlah. Orang yang sombong itu istilah orang yang enggak sadar diri. Kalau orang itu ingat kematian, gak akan sombong. Makanya sering-seringlah ziarah kubur.
Jadi kalau ziarah kubur itu, begitu ziarah kubur itu, cuman saya perhatikan ya, kebanyakan di antara kita yang ziarah kubur itu doanya nggak lengkap. Kan doanya kalau lengkap kan assalamualaikum ya ahla diyari alal kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah lahiquna biha. Tapi rata-rata ziarah kubur itu cuma assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat, sampai di situ aja. Saya nggak tahu karena nggak hafal atau karena belum siap. Karena kelanjutnya apa? Wa inna insyaallah lahiquna biha. Insyaallah kami pun akan nyusul kamu. Baru temannya bilang insyaallah, temannya nyubit. Emang lu udah siap? Nggak jadi dah katanya gitu. Jangan sombong deh. Sudah berapa banyak Allah terangkan dalam Al-Quran orang yang sombong hancur. Fir'aun sombong mengaku Tuhan, hancur. Raja Namrud ngaku Tuhan, hancur. Qarun tadinya orang yang gembel tergembel, tapi akhirnya kemudian diberi kekayaan oleh Allah, matinya juga karena kesombongan. Ya, dan tidak pantas kita berlaku sombong. Ya. Tapi pertanyaan saya, kalau orang miskin sombong kan nggak pantas. Orang miskin sombong nggak pantas kan? Nah, kalau orang kaya sombong pantas nggak? Saya ulangi, orang miskin sombong nggak pantas. Kalau orang kaya sombong pantas nggak? Pantas, kata setan. Pantas tapi kata setan. Setan tuh paling benci dengan orang kaya yang dermawan. Apalagi orang yang punya rezeki pas-pasan, dia suka memberi, suka membantu. Masya Allah, kebahagiaan itu salah satunya letaknya apa? Suka berbagi. Makanya sahabat Utsman radhiyallahu anhu ya mengatakan apa? Bila itu kalau berbisnis untung 1 juta, ya udah saya katakan kemarin ya, yang 600-700 ribunya diinfakin, disedekahin di jalan Allah. Sayangku alhamdulillah ini ya aku dapat rezeki untung 1 juta, tapi yang 600-700 ribunya aku infakin, aku sedekahin di jalan Allah. Sayang, gimana sayang menurutmu? Apa kata istrinya? Sayang, kenapa hanya segitu? Tambahkan lagi uang kita yang kemarin masih kok. Kalau ibu gimana? Halo? Assalamualaikum. Bapak kira-kira kalau panjenengan ngomong sama istri, "Ma, alhamdulillah ya, ini aku dapat rezeki nih, ya 1 juta, tapi yang 600-700 ribunya aku infakin, sedekahin." Kira-kira kaget nggak istri? Kemungkinan kecil. Ya. Kenapa kaget? Wajar kalau istrinya kaget, karena sampai tidak pernah melakukan itu masalahnya. Kalau biasa aja. Coba kita renung sejenak. Mau sombong apanya yang disombong, yang bakal mati aja. Dulu kita lahir ditolong, nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Kemudian ketika kita hidup diberi oleh Allah kecukupan ini dan itu, mati juga nggak bawa apa-apa juga. Ingat tuh, panjenengan ingat. Itu orang-orang yang sudah meninggal mungkin pernah melihat saudara kita, teman sahabat kita yang meninggal itu, bapak ibu pernah melihat kan? Itu kain kafannya nggak ada kantongnya loh itu. Loh iya, kalau ada kantongnya lagi mau ngantongin apa gitu. Udah ada nggak ada sombongnya? Coba nih, kalau mau sombong ingat-ingat sadar dirilah bakal mati. Nih, mohon maaf ya, ketika kita bangun tidur, tiba-tiba kaki nggak bisa digerakkan, mau apa? Ketika kita bangun tidur tiba-tiba tangan ngepel terus, mau apa? Ketika bangun tidur ini telinga ini nggak jelas dengarnya, aduh mau apa? Ketika mau bangun tidur tiba-tiba mata ini remang-remang, nggak begitu jelas, nggak buta, tapi sebulan kalau nggak ngomong kita nggak tahu siapa pastinya dia. Apa nggak ngeri seperti itu? Apalagi ketika jantung ini dihentikan oleh Allah, nggak ada yang perlu disombongkan. Baik ya, nah, ayat-ayat tentang sombong nanti bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 36, 40, 146. Surat ayat tentang sombong itu intinya orang yang sombong itu dia tidak akan masuk surga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Jarumnya seberapa, untanya seberapa.
impossible. Ya. Jadi nggak usah bergaya-gaya lah. Banyaklah bersyukur agar hidup kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-8, ya. Gantian dong, masa aku terus? Saya gantian. Habis 8/9. Ya. Jadi ke-8 apa kira-kira penyakit hati yang hendaknya kita bakar? Marah sudah. Marah-marah sudah kan tadi. Ya, saya ulangi ya. Ya biar gak kelewat. Malas ibadah. Riya dan sum'ah. Waalaikumsalam. Ya. Kemudian apa? Yang ketiga? Hasad, iri, dengki, dendam. Kemudian ghibah, ngerumpi, ngegosip. Kemudian dusta. Kemudian yang ke-6 kikir. Number 7 sombong. Yang ke-8 marah-marah. Marah-marah. Ayo cepat. Marah tuh gampang, tapi efeknya panjang. Tapi di poin ini satu poin saya ingin ingatkan. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat, Anda jangan berlebih-lebihan memarahi anak. Jangan berkasar-kasar dengan anak. Jangan menampakkan pilih kasih dengan anak satu dengan yang lainnya. Jangan. Kata Imam Ghazali, bapak ataupun ibu, ayah atau ibunya memarahi anaknya, sekali dia memarahi sebenarnya itu membuang 10 kecerdasan. Jadi sekiranya Allah tidak memberikan beratus-ratus, beribu-ribu kecerdasan, enggak macam mana anak kita nih. Dan orang yang gampang marah, saya tuh sampai hari ini, ya saya sebelum sampaikan, kayak gini. Kenapa kita jangan berlebihan memarahi? Jangan berlebihan berkasar-kasar sama anak. Kenapa? Karena kita nggak tahu di usia tua kita nanti kita berlabuh di anak yang mana. Ada? Boleh jadi itu anak hari ini yang memang kurang baik atau belum soleh. Belum kok dia. Bukan nggak soleh, belum. Tapi pas di usia tua entah kita nanti malah anak ini yang baik. Makanya sekali lagi jangan berlebih-lebihan memarahi anak. Jangan terlalu berkasar-kasar. Karena kita nggak tahu di usia tua kita nanti kita berlabuh di anak yang mana. Maka bahasanya jangan tidak soleh, belum soleh. Masih dalam proses. Ya. Biasanya suka marah suami atau istri? Suami marah. Kalau Bu ada suami yang suka marah, gimana caranya? Buatin kopi, pakai campuran doa, cyanida, serem. Nah iya toh, pakai campuran doa, mudah-mudahan menjadi ruqyah. Malah diracun. Astagfirullah. Ya. Terus kalau baca Al-Quran, gimana Bu? Kalau baca Quran caranya, kalau suaminya duduk itu, misalkan duduk sebelah kanan sana. Kalau baca Qurannya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau suaminya lihat, "Ma, kamu kok pas syaitan lihat aku?" Memang kenapa Pak? Kamu anggap aku syaitan loh? Loh Papa kok marah-marah? Jangan-jangan memang betul. Astagfirullah. Kok saya yakin banget orang, saya sampai hari ini belum pernah ngeliat orang yang lagi marah-marah itu berzikir. Dan tidak saya ketemukan orang yang lagi zikir marah-marah. Tuh? Oh, gimana hatinya mau lembut? Orang tuh kalau hatinya lembut, insya Allah mudah menerima nasihat, mudah menolak. Tapi kalau orang tuh pemarah kan kasar, cenderung menolak dulu.
Ada satu anekdot yang menarik. Ada seorang ibu suka marah, gampang marah. Dia lupa kalau punya anak 4. Makan, ayo cepat makan. Makan lagi itu makan. Anak yang satu bilang, Ma, diam kamu. Gak berani ngomong anaknya. Anak yang kedua, Ma, diam, ini ngapain ini? Anak yang satu lagi ngomong, diam kamu. Akhirnya diam aja. Setelah selesai makan, sekarang ngomong, itu ada kecemplung empang. Kok nggak ngomong dari tadi lagi? Mana mau ngomong? Nah, untuk bilang tadi, orang yang gampang marah itu nggak disukai orang yakin. Ya. Buang energi, boros wajah. Nggak enak dilihat itu. Jangankan sampai marah-marah. Wong jutek aja nggak enak kok. Kalau ketemu orang Islam sama Muslim itu kan enak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabar ya Allah? Aku seneng banget loh jeng ketemu. Gimana kabarnya? Ya Allah. Insya Allah aku nggak lupa ngedoain situ. Masya Allah, makasih. Aku juga doain situ kak. Masya Allah. Kan enak. Nggak jutek, nggak enak. Itu jutek nggak enak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mana kabar baik? Mana depan, mana belakang? Oh, nggak enak banget tuh. Yang ke-9. Yang ke-9 ini saya kosongkan saja. Jadi saya langsung yang ke-10 dan 11. Gimana? Deal? Nomor berapa itu? Kan 8 sudah tadi. Yang ke-9-nya saya kosongin aja. Langsung yang ke-10 11. Ini maksudnya apa Ustadz? Ya nanti tahun depan dipanggil lagi aja. Insya Allah. PR setahun yang akan datang itu gimana? Deal ya? Kalau udah deal udah ditutup nih, nggak boleh diungkit-ungkit nih. Ya? Ya itu nanti bisa diatur. Gimana Bu Dokter? Setuju nggak? Yang nomor 9 kita kosongin aja. Hah? Ini kalau Bu Dokter udah bilang gitu saya nggak bisa nyerah saya. Ya sudahlah. Tak apalah kalau begitu. Karena kalau Ramadan itu kan berbaik kan, Masya Allah ya, pahalanya besar kan. Jadi yang ke-9 ini yang paling ngeri sebetulnya. An-nifaq. Penyakit hati yang ngeri itu namanya an-nifaq. An-nifaq itu apa? Apa? Jangan marah Ustadz, ini enggak marah. An-nifaq itu artinya kemunafikan. Jadi insya Allah tahun depan ini kita bahas. Antum mau tahu? Saya mau tanya. Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada? Kan ciri-ciri orang munafik? Apabila berbicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Saya ulangi. Ada berapa ciri-ciri orang munafik? Ada 33. Ya, yang 3 itu yang pokoknya saja. Maka yang akan datang insya Allah. Ingetin aja. Sebab saya ini kalau lupa nggak ingat masalahnya. Gitu. Jadi kemunafikan. Gampangnya orang munafik itu, naudzubillah kan yang disebut munafik bermuka 2. Di antara ciri-cirinya apabila berbicara berdusta, berjanji ingkar, dipercaya khianat. Orang munafik itu nggak suka dengan ya perintah Allah tuh nggak suka. Maunya bebas. Naudzubillah min dzalik. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tokoh tabi'in yang ada yang mengatakan lahirnya di rumah Rasulullah. Dulu ibundanya seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah, tapi lahirnya setelah Rasulullah wafat. Berarti bukan sahabat. Bila sempat dipertemukan oleh Allah dengan 60 sahabat senior, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya.
Dan beliau betul-betul bertemu itu nggak hanya sekedar bertemu, belajar betul, bertanya betul, meminta nasihat, minta doa. Nah, di antara nasihatnya dari 60 sahabat tadi atau sahabat-sahabat yang baik itu apa? Padahal mereka sudah jelas-jelas dijamin masuk surga. Apa nasihatnya? Ittaqu minan nifaq. Takutlah kamu dengan sifat kemunafikan. Kenapa ancaman Allah berat sekali? Bagaimana ancaman Allah terhadap orang yang munafik ini? Ini satu bocoran. Salah satu sifat orang munafik itu adalah orang yang suka menganjurkan perceraian. Maka termasuk apa? Termasuk pelakor. Gara-gara ada pelakor, akhirnya ada pebinor. Jangankan pelakor, pebinor, senior aja nggak boleh kok. Senior apa? Senang istri orang. Nggak boleh. Ya. Pebinor perebut bini orang. Asik. Orang munafik itu kalau sholat malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berdiri sholat malas. Alhamdulillah ya, yang jamaah dari sini alhamdulillah sholat zuhurnya nggak ada yang jam 1 ya. Amin. Jam 2 banyak ya. Astagfirullahaladzim. Dulu sebelum ngaji ada yang bilang ini, alhamdulillah loh Ustadz. Ustadz kan dulu tahu saya tuh, padahal aku ya nggak tahu. Dia bilang langsung dia, Ustadz kan tahu dulu tuh aku Ustadz, suka marah, suka ngabaikan sholat, suka nyakitin anak mertua, suka ngungkit gibah, ngerumpi, ngegosip, ngebuang juga iya Ustadz. Tapi alhamdulillah Ustadz, setelah ngaji ini aku dapat hidayah, alhamdulillah tambah baiknya. Masya Allah. Ya, anifak. Jadi sifat kemunafikan. Nanti kita akan pelajari itu. Ya, ini hanya pendapat seorang ulama. Ada yang mengatakan sifat-sifat orang munafik itu, ciri-ciri orang munafik itu ada 33. Adapun yang 3 hanya pokoknya saja. Baik, kemudian yang ke-10 dan 11 gantian ya. Kita tutup dengan satu ayat karena dan 10 dan 11 ini ada dalam ayat ini. Baik, saya beri kesempatan 5 menit untuk bertanya sebelum 10 dan 11-nya. Monggo jika ada pertanyaan dari grup Anggrek, Mawar, Melati, Cempaka, ya, grup Kamboja yang rumahnya dekat kuburan siapa silakan. Atau dari Ikhwan silakan yang sedang pura-pura mikir. Ya. Silakan Bu. Ikhwan Ahmad ada pertanyaan dari yang saya terangkan tadi atau punya pertanyaan yang lain? Ya, nggak ada. Kalau nggak ada, silakan Pak. 11 penyakit hati 9 yang udah dibahas. Sebenarnya penyakit hati ini kan udah emang karunia dari Allah juga. Emang diturunnya Allah. Masa sih? Di Asap ayat 89, 90. Iya, makanya harus dibuang. Kan ada ayat qad aflaha man zakkaha. Jadi memahaminya bukan Allah memberikan sifat itu, tapi jauhilah sifat-sifat buruk itu. Sebab nanti kalau memahami sudah ditentukan oleh Allah, nanti orang melihat, emang dari sononya gitu? Enggak juga. Buktinya ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah karena seseorang satu kaum sehingga orang tersebut kaum tersebut mau merubah dirinya sendiri. Buktinya ketika Allah sudah menyatakan sibghat Allah, ketika Allah sudah mencelup orang itu nggak ada sifat-sifat itu. Bahkan ada orang sejak kecil ya sudah dicelup oleh Allah nggak ada sifat-sifat buruk itu. Nah artinya Allah menjadikan ada sifat buruk, ada sifat baik. Nah maksudnya apa? Sifat buruk itu jangan sampai melekat hingga pada diri kalian. Ada orang yang nggak mau lagi sifat-sifat yang kita sebutkan tadi itu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ketika itu ada, ya
kita bisa membakar, Masya Allah, kita bisa membakarnya, itu pahalanya sangat besar sekali. Ada orang bahkan kafir secara agama, dia orangnya jujur banget, nggak ngedusta. Tapi sayang dia tidak diberi hidayah oleh Allah iman. Jadi silakan Pak, pertanyaan Pak. Sebagian sudah dijawab. Jadi Allah munculkan sifat buruk karena Ya. nampak sifat Ya. baik, Ustaz. Pertanyaannya, bagaimana cara buat menghindari yang paling simpel? Baik, yang paling simpel nanti saya akan jawab. Jadi yang baik ya Bu, yang ke-10 dan 11 langsung saja, yaitu penyakit hati yang harus kita bakar adalah yang ke-10-nya adalah hubbud dunia, terlalu mencintai dunia, dan yang ke-11-nya adalah ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu atau diperbudak oleh hawa nafsu. Tertera di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 176, dan ini yang paling banyak manusia rusak, sesat, hancur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardh wa taba'a hawa. Fa mathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi al-hajj aw tatruku yalhaj. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Qur'an. Tapi sayang, kecenderungan manusia itu lebih mencintai dunia daripada akhirat dan memperturutkan hawa nafsunya atau mengikuti hawa nafsunya rendah. Perumpamaan seseorang yang telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu adalah seperti anjing. Anjing itu dihalau ditinggal, dia tetap saja menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Baik, sekaligus menjawab pertanyaan ini dan sebagai penutup, kita dalam hidup ini harus tahu kunci kebaikan. Apa itu kunci kebaikan? Apa itu kunci kebaikan? Apa kunci kebaikan? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Ya. Apa itu kunci kebaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sekaligus menjawab, kan pengen yang simpel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan. Kunci kebaikan hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Kenapa? Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan,
keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik, niatnya segera tunaikan, beramal soleh janganlah ditunda-tunda, ikan sepatikan gabus, lebih cepat lebih bagus, burung idan burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.